Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Pak, ini mau nanya Jika sudah bersuci atau berwudu, Terima kasih, kemudian Bapak. bersentuhan dengan suami, Assalamualaikum apakah warahmatullahi wabarakatuh. wudunya batal? Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, Alhamdulillah segala puja dan puji bagi Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kepada kita kesempatan sehingga kita masih bisa menyapa para pemirsa di rumah dalam acara live interaktif program Fikih Ibadah bersama Al-Ustadz Anas Burhanuddin MA Hafizahullah Ta'ala yang beliau merupakan anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Dan Alhamdulillah segala puji bagi Allah juga atas oleh rahmatnya telah memberikan kepada kita juga kesempatan pada kesempatan kali ini sehingga Al-Ustadz Anas Burhanuddin Hafizahullah Ta'ala telah berhadir di studio Fatwa Jember. Tapi sebelum kita mulai acara ini, mari sama-sama kita sapa Al-Ustadz terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kif halukum, Ustaz? Khair? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ana bikhair, saya sehat. Semoga antum juga sehat. Amin, Ustaz. Dan kita doakan para pemirsa dan pendengar kita senantiasa dalam lindungan dan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Tapi mungkin sebelum kita mulai acara pada kesempatan kali ini, Ustaz, jadi kita akan mendengarkan beberapa nasihat dari Ustadz sehingga mungkin akan dapat menambah semangat kita untuk terus menuntut ilmu di jalan Allah Azza wa Jalla. Fadhal Ustaz. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Para pendengar dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa menggabungkan keimanan dengan amal soleh. Nabi Muhammad SAW seolah-olah mengajarkan kepada kita bahwasanya akidah yang baik itu harus membuahkan amal soleh. Misalnya ketika beliau sedang membahas tentang melihat Allah Subhanahu wa taala dan berjumpa dengannya, yakni ketika beliau mengatakan innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamar lailatul badr la tudhammuna fi ra'yatihi. Sungguh kalian akan melihat Tuhan kalian sebagaimana kalian melihat bulan pada malam purnama. Ya, ini adalah sebuah hadis yang mengajarkan kita akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak berkehendak untuk dilihat di dunia, tapi Allah Subhanahu wa taala akan bisa dilihat di akhirat. Para penduduk surga akan melihat mereka. Para penduduk surga akan melihat Tuhan mereka, akan melihat Allah Subhanahu wa taala berjumpa dengannya. Dan itu akan menjadi nikmat yang paling besar di akhirat. Lebih dari nikmat surga itu sendiri. Dan di akhir hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan kalau mereka, yakni para umat Islam, bisa untuk tidak terlalaikan dari solat sebelum terbit matahari dan solat sebelum terbenam matahari, maka hendaknya mereka melakukan itu. Nah, di sini beliau mengajarkan kita salah satu kiat agar kita bisa melihat Allah Subhanahu wa taala dan berjumpa dengannya di akhirat kelak, yakni dengan menjaga dua solat, yaitu solat subuh dan solat asar. Solat subuh adalah solat yang sebelum terbit matahari dan solat asar adalah solat yang dilakukan sebelum terbenam matahari. Dan inilah yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Fasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub." Dan bertasbihlah, mensucikan Tuhanmu dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu sebelum terbitnya matahari dan sebelum terbenamnya matahari. Dan ini menunjukkan hubungan antara amal soleh dengan akidah yang baik. Akidah yang baik harus membuahkan amal soleh, maka ini yang harus kita camkan bersama. Jangan hanya berakidah baik, tapi akidah baik itu harus menumbuhkan amal soleh.
Dan orang yang memiliki akidah yang sahih hendaknya menjadi orang-orang yang paling soleh. Ya, ini sebagai nasihat pembuka pada kesempatan sore hari ini. Wallahu ta'ala a'lam. Syukran Ustaz wa jazakumullah khairan atas nasihat pembukanya. Semoga ini dapat menambah semangat kita untuk terus menuntut ilmu di jalan Allah Azza wa Jalla. Baik, amin. Taib, pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, acara live interaktif program Fikih Ibadah bersama Ustaz Anas Burhanuddin hafizahullah taala insyaallah akan bisa juga Anda nikmati melalui siaran radio. Ya, ada beberapa radio yang merilai acara ini, di antaranya adalah Binbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio MDFM Probolinggo, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumbar, kemudian ada Radio Gema FM Bontang, ada Radio Al-Hikmah Banyuwangi, Radio Albina AM Bekasi, Radio Tuha FM Riau, Radio Dai Tengaran. Tapi acara live program interaktif ini juga akan insyaallah akan berlangsung selama 1 jam mendatang, dan kami mengajak para pemirsa untuk bisa bertanya langsung kepada Al-Ustadz tentunya sesuai dengan program acara. Jadi pertanyaan-pertanyaan tentang fikih ibadah bisa langsung ditanyakan kepada Al-Ustadz Dr. Al-Ustadz Anas Burhanuddin maksud kami melalui layanan kami di 0331 544 6087. Ya, kami ulangi sekali lagi, bagi para pemirsa yang ingin bertanya langsung kepada Ustadz tentunya dengan tema yang sesuai dengan program acara ini, yaitu fikih ibadah, pembahasan tentang fikih ibadah, bisa langsung menghubungi kami di layanan kami di 0331 544 6087. Mungkin Ustadz untuk mempersingkat waktu kita langsung saja masuk ke pertanyaan terlebih dahulu sembari kita menunggu penelpon masuk Ustadz. Tape. Untuk pertanyaan pertama Ustadz, ada dari Firman Abdurrahman di Jawa Barat. Beliau bertanya, ketinggalan sholat zuhur karena ketiduran, terus pas bangun sudah azan asar. Bolehkah qadha sholat zuhur di waktu jadi makmum sholat asar Ustadz? Fadhal Ustadz. Ya, orang yang ketiduran sehingga tidak bisa melaksanakan sholat pada waktunya, maka berlaku baginya sabda Nabi Muhammad SAW, "Man nama an sholatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha." Barang siapa yang ketiduran dari suatu sholat atau lupa akan sholat tersebut, hendaklah dia melaksanakan sholat itu ketika dia mengingatnya. Ini adalah tuntunan dari Nabi Muhammad SAW. Maka ketika Anda ketiduran dan tidak bisa melaksanakan sholat zuhur pada waktunya, maka hendaknya Anda segera melaksanakan sholat tersebut ketika Anda ingat. Nah, kalau seandainya ya sholat asarnya nanti masih ada beberapa menit lagi, maka tidak perlu menunggu sampai waktu sholat asar dikerjakan. Karena Nabi Muhammad SAW memerintahkan Anda untuk mengerjakan sholat itu ketika Anda ingat. Jadi kalau seandainya sudah masuk waktu asar tapi masih ada jeda 10 menit sampai sholat jamaah dilaksanakan, maksud saya sholat jamaah asar dilaksanakan, maka Anda sholat zuhur dahulu, ya, mengqadha sholat yang Anda tinggalkan. Baru kemudian setelah itu Anda sholat berjamaah bersama jamaah di masjid. Namun kalau seandainya Anda baru terbangun atau Anda baru ingat ketika sudah dilaksanakan sholat asar, maka hendaknya Anda masuk ke sholat jamaah tersebut, kemudian melaksanakan sholat zuhur dahulu. Ya, jadi ketika jamaah sholat asar, Anda memulai dengan sholat zuhur dahulu, karena sekarang Anda punya 2 kewajiban. Anda harus sholat zuhur dan asar, dan urutannya adalah zuhur dahulu baru asar. Ini sebagaimana yang dilaksanakan oleh Nabi Muhammad SAW ketika beliau tidak sempat mengerjakan sholat asar pada waktunya saat perang Khandaq. Maka akhirnya ketika tiba masuk waktu maghrib, beliau memulai dengan sholat asar dahulu, baru kemudian beliau sholat maghrib. Maka Anda yang baru bangun atau baru ingat ketika orang-orang sedang sholat asar, maka hendaknya Anda memulai sholat zuhur dahulu. Dan tidak masalah Anda punya niat yang berbeda dengan mereka sholat asar, Anda sholat zuhur. Karena itu juga yang terjadi pada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu
Kadang-kadang beliau salat bersama Rasulullah SAW, kemudian beliau salat lagi bersama kaum beliau, bersama masyarakat di sekitar rumah beliau, di mana salat yang kedua ini niatnya adalah niat salat sunnah. Jadi orang-orang salat wajib, tapi Mu'adz bin Jabal salat sunnah. Jadi perbedaan niat antara imam dengan makmum ini tidak masalah. Ya, jadi singkatnya, Anda boleh untuk mengqadha salat zuhur Anda ketika Anda menjadi makmum salat asar. Dan nanti setelah selesai salat tersebut, Anda bangun lagi untuk mengerjakan salat asar sendiri. Nah, demikian, semoga bisa dipahami dengan baik. Syukran Ustaz wa jazakumullah khairan atas jawabannya. Semoga yang bertanya dapat memahami jawabannya. Tapi Ustaz, alhamdulillah telah ada telepon masuk. Mungkin kita angkat lebih dahulu. Ya, ada Ibu Yanti di Sumbar. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya Ustaz, apakah ada sunnahnya membaca iqamah bagi wanita yang akan melaksanakan sholat fardu sendirian Ustaz? Cukup Ibu ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadhil Ustaz. Iya, iqamah adalah sesuatu yang disunahkan oleh Rasulullah SAW secara mutlak. Ya, siapapun yang akan mengerjakan salat fardu, ya, maka disunahkan untuk membaca iqamah. Jadi masjid-masjid, ya, ada fardu kifayah berupa adzan. Ya. Ini tentunya untuk laki-laki karena adzan itu dikumandangkan di luar. Ya. Kemudian merupakan panggilan untuk orang-orang yang masih belum di masjid. Ya. Sedangkan iqamat adalah panggilan bagi yang sudah hadir di masjid, ya, untuk melaksanakan salat. Ya. Maka ini mutlak, ya, ini berlaku untuk kaum pria maupun untuk wanita semuanya. Ya. Jadi itu disunahkan untuk Anda jika ingin mengerjakan salat, meskipun Anda salatnya di rumah. Ya. Demikian, semoga bisa dipahami dengan baik. Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya. Ya, kami ucapkan juga terima kasih banyak kepada Ibu Yanti yang telah membersamai acara ini. Ustaz, kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya Ustaz. Ada pertanyaan dari Rizal Fariski Banten, Kota Tangerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, beritahukanlah kepadaku. Jazakumullah khairan. Apa dalilnya seorang imam salat yang sedang salat berdua melangkah ke depan jika ada makmum yang masbuk? Ya, baik. Ya, jadi ketika ada dua orang yang sedang sholat, ya, maka yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah makmum berdiri di sebelah kanan imam, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW ketika beliau sholat bersama Abdullah bin Abbas. Ya, Abdullah bin Abbas, ya, sholat di samping kanan Rasulullah SAW. Ya, demikian juga dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW bersama dua orang Jabir, ya, Jabir bin Abdullah dan Jabir bin Samurah. Ya, keduanya ya, pada awalnya beliau ada salah satu dari keduanya yang sholat di samping kiri Rasulullah SAW, kemudian beliau putar ke sebelah kanan. Dan ketika ada jamaah yang ketiga, maka beliau mendorong keduanya untuk sholat di belakang Rasulullah SAW. Ya. Jadi ini yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Intinya yang pertama, kalau jamaahnya dua orang, maka makmum berdiri sebelah kanan imam. Ketika ada jamaah yang datang, maka posisi sholat jamaahnya adalah imam di depan, kemudian dua makmum di belakang. Ya, ini yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, dan ini adalah pendapat sebagian besar ulama. Maka ketika ada yang datang, ya, awalnya dua orang, kemudian ada satu yang masbuk, maka yang dijelaskan dalam hadis langsung adalah Nabi mendorong keduanya ke belakang. Ya, jadi ini yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi ini yang jelas ditunjukkan oleh oleh hadis yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW. Nah, sekarang apakah boleh sebaliknya? Misalnya yang maju adalah imamnya misalnya. Ya. Ini sebenarnya
min babil wasilah, dalam arti ini adalah sarana ya. Bagaimana kita bisa mewujudkan bentuk jamaah yang seperti disebutkan tadi, yaitu imamnya di depan, jamaah di belakang 2 orang ya. Ini tergantung kondisi tempat kita sholat. Ya kalau memang misalnya si imam tidak bisa maju ke depan, sudah mentok, gitu, maka tidak ada pilihan kecuali makmum yang mundur ke belakang. Tapi kalau sebaliknya misalnya di belakang ini nggak ada tempat lagi, ya, nggak ada tempat lagi. Kemudian si imam yang bisa maju ke depan, maka otomatis yang harus dilakukan adalah imam yang maju ke depan. Ya. Jadi ini sifatnya situasional ya. Jadi karena ini adalah wasilah atau sarana untuk bisa mencapai bentuk sholat jamaah yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Memang yang disebutkan dalam hadis, Nabi yang mendorong kedua sahabat untuk sholat di belakang. Ya barangkali karena kondisinya seperti itu yang memungkinkan. Tapi ketika misalnya yang memungkinkan adalah imamnya yang maju ke depan, ya tentunya kadang-kadang kita menemui kondisi seperti itu. Maka sama saja ya, bisa saja imam yang maju ke depan, kemudian jamaah yang di sebelah kanan tadi tetap di situ, kemudian ada yang masuk satu lagi. Ya. Nah, jadi ini kalau si penanya, saudara penanya bertanya tentang dalil, ya dalilnya adalah diisyaratkan oleh hadis Nabi Muhammad SAW bersama 2 orang Jabir, atau kita mengenal sebagai Jabiroin ya, 2 orang Jabir ya, yang sholat bersama Rasulullah SAW, kemudian beliau dorong untuk mundur ke belakang. Ini mengisyaratkan bahwasanya bentuk sholat jamaahnya adalah 1 imam di depan, kemudian ada 2 makmum di belakang. Nah, bagaimana untuk bisa sampai ke sana? Ini namanya sarana, cara saja ya. Apapun cara yang bisa membuat kita sampai pada tujuan itu, maka itu dibolehkan, dan itu yang diisyaratkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis beliau bersama 2 orang Jabir ya, di mana menunjukkan bahwasanya gerakan sedikit ya, sedikit gerakan untuk maslahat sholat, di mana di sini 2 sahabat mundur ke belakang, atau yang disebutkan dalam pertanyaan imamnya yang maju ke depan. Ini adalah gerakan yang dibolehkan untuk maslahat sholat ya. Untuk mendapat husulnya Ustaz. Ya, untuk bisa mendapatkan tujuan. Ya, untuk bisa mendapatkan tujuan. Ya. Baik, syukran Ustaz wa jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga Pak Rizal Fariski bisa memahami jawabannya. Baik Ustaz, kami mengajak kembali para pemirsa untuk bisa bergabung pada acara live interaktif ini dan bertanya langsung kepada Al-Ustaz Anas Burhanuddin tentang permasalahan seputar fikih ibadah. Jadi bisa menghubungi kami langsung melalui layanan kami di 033154460087. Taib, sepertinya sudah ada telepon yang masuk lagi Ustaz. Taib, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Bapak siapa di mana? Dengan Pak Suryadi di Sampang. Ya, silakan Pak Suryadi. Nah, begini Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa hari yang lalu kami di masjid ada yang ngomong bahwa hari ini katanya waktu Makkah jam 12 matahari berada di atas Ka'bah katanya. Ya. Kalau di kami di Sambas waktu itu jam 16:28. Ya. Pertanyaannya jadi berubah, kami yang biasa ibarat jarum jam yang jadi jam 12 jadi bergeser ke jam 1 begitu Pak istilahnya. Bagaimana kiblat kami itu Pak? Apakah kami dirubah atau seperti biasa yang menurut jarum jam pukul 12 kan? Ya. Yang bergeser menjadi jam 1 jarum jam gitu. Oke, ya. Cukup Bapak? Cukup. Ya. Ya. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadhil Ustaz. Ya, baik. Ya, tentang penentuan arah kiblat, ya memang orang dari masa ke masa memiliki metode yang berbeda. Ya, semakin canggih teknologi maka ada semakin banyak cara untuk bisa menentukan arah kiblat kita. Dan memang kami mendengar juga dari sebagian ahli bahwasanya arah kiblat itu bisa ditentukan dengan melihat
kota Mekah ya pada waktu-waktu tertentu ya. Di mana kalau kita mengikuti posisi Mekah pada waktu itu, maka kita akan bisa dengan gamblang melihat arah kiblat kita yang sesungguhnya. Ya kalau memang benar seperti itu ya, maka tidak masalah kita memakai ilmu dan teknologi yang ditemukan oleh manusia untuk membantu kita, mendukung kita dalam urusan ibadah kita. Ya, ini adalah perkembangan teknologi yang Allah berikan juga. Semuanya terjadi dengan izin Allah Subhanahu wa taala, semuanya diciptakan dan ditemukan dengan izin Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak menolak perkembangan teknologi yang seperti itu. Nah, jadi kita bisa mengambil masukan seperti itu untuk menentukan arah masjid yang akan kita bangun. Kalau memang belum dibangun, ya kita hendaknya mengikuti arah yang tepat. Tapi masalahnya adalah ketika masjid sudah dibangun. Ya, ketika masjid sudah dibangun, maka berarti ada hal lagi yang harus kita pertimbangkan. Ya, bukan semata-mata arah kiblat yang persis, tapi kita harus mempertimbangkan apakah itu nanti akan merepotkan, apakah itu nanti akan merusak atau mengganggu soft-soft yang sudah kita buat dalam masjid. Apakah itu nanti akan mengurangi kapasitas masjid. Ini adalah pertimbangan-pertimbangan yang harus kita pikirkan juga. Dan pada dasarnya masalah kiblat ini tidak harus persis, ya tidak harus persis. Kalau tadi Bapak mengatakan selama ini menghadap ke arah jarum jam 12, sekarang agak geser ke kanan menjadi arah jam 1. Ya ini bukan sesuatu yang diwajibkan dalam agama kita, karena Nabi Muhammad SAW mengatakan ma baina al-maghribi wal masyriqi qiblah. Ya, Nabi Muhammad SAW bersabda semua arah antara barat dan timur itu adalah kiblat. Apa maksud beliau dalam hadis ini? Maksud beliau adalah bahwasanya yang dijadikan patokan adalah arah mata angin utama saja. Nah, Nabi Muhammad SAW pada zaman beliau hidup, beliau tinggalnya di kota Madinah. Dan kota Mekah itu terletak di sebelah selatan kota Madinah. Kira-kira persis, ya sebelah selatan persis. Nah, jadi arah kiblat Nabi Muhammad SAW dan para sahabat di Madinah adalah ke arah selatan. Nah, beliau mengatakan ma bainal masyriqi wal maghribi qiblah. Semua arah antara arah utara dan selatan. Jadi dari ujung ke ujung ya. Kalau kita anggap ini adalah arah selatan, maka dari arah barat dan arah timur ini semuanya bisa dipakai kiblat. Nah, jadi kita bisa agak geser ke kiri, bisa lurus ke depan, bisa agak geser ke kanan, selagi kita tidak bergeser dari arah mata angin utama. Nah, jadi tidak masalah ya ke arah barat daya, tidak masalah ke arah barat laut, karena Nabi Muhammad SAW mengatakan semua arah yang terletak di antara barat dan timur itu adalah kiblat, yakni bagi penduduk Madinah. Nah, demikian juga kita di Indonesia, kalau kita melihat ke Mekah, maka arah mata angin utamanya adalah arah barat. Berarti bisa kita katakan bahwasanya semua arah antara selatan dengan utara itu adalah kiblat bagi umat Islam di Indonesia. Nah, jadi kalau memang sekiranya yang tepat adalah kita agak bergeser ke kanan, ya tidak masalah, kita tetap melaksanakan sholat kita dengan lurus ke arah barat, ya, tidak masalah. Ya. Jadi sekali lagi kalau masjidnya belum dibangun, ya kita sesuaikan dengan arah yang tepat tersebut. Tapi kalau masjidnya sudah terlanjur dibangun, maka tidak masalah kita bertahan pada arah kiblat yang di awal tanpa kita harus merubahnya, karena memang ada kelonggaran dalam hal ini yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Walhamdulillah. Terima kasih jazakumullah khairan atas jawabannya Ustaz, dan kami ucapkan juga terima kasih banyak kepada Pak Ruslan yang telah kepada Pak Suryadi maksud kami yang telah bertanya. Dari mana? Sambas. Dari Sambas Ustaz. Ya, masyaallah. Kita berpindah ke penelpon selanjutnya Ustaz. Baik. Ada Pak Ruslan di Banjarmasin. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bapak. Begini Pak Ustaz, di kampung kami jika seandainya malam malam acara apa juga pun di daerah kami ini selalu mengadakan sholat hajat. Sholat hajat itu apakah ada tuntunan dari Rasulullah SAW? Itu satu pertanyaan.
Ya. Boleh Pak, pertanyaan yang kedua. Ya, silakan Pak. Silakan Pak, boleh ya. Tolong ya Pak Ustadz, bacakan artinya La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Ya itu saja Pak Ustadz. Cukup Bapak ya? Ya, terima kasih Bapak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadhal Ustaz. Ya, baik. Yang pertama tentang Salat hajat Ustaz. salat hajat. Ya, disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, disebutkan dalam hadis ini bahwasanya kana Rasulullah SAW idza hazabahu amrun shalla. Ya. Nabi Muhammad SAW itu kalau dibebani dengan suatu urusan maka beliau salat. Ini adalah pengamalan dari firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan dengan sabar dan salat. Jadi Nabi Muhammad SAW salat untuk membantu beliau dalam menyelesaikan urusan-urusan. Dan urusan-urusan inilah yang disebut sebagai hajat dalam bahasa kita. Di masyarakat kita, urusan-urusan yang membebani Nabi Muhammad SAW inilah yang disebut sebagai hajat. Maka siapa saja yang punya hajat, punya keperluan, punya cita-cita, punya permintaan, disunahkan baginya untuk mengerjakan sholat, dan dalam sholat itu dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar hajatnya dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah sunnah yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, dan para fuqaha juga menjelaskan bahwasanya sholat yang disunnahkan untuk dikerjakan secara munfarid, ya, secara sendiri atau tunggal, maka boleh juga sesekali dilaksanakan secara berjamaah. Ini adalah penjelasan para fuqaha, maka saya tidak melihat ada sesuatu yang salah atau terlarang daripada ibadah yang dilaksanakan oleh umat Islam di daerah Bapak. Walhamdulillah. Ustaz, mungkin apakah kemudian ketika kita salat hajat diperbolehkan kita berdoa memakai bahasa Indonesia dan sebagainya Ustaz? Iya, ada dua pendapat ulama dalam masalah itu, dan yang kami kuatkan atau pendapat yang kami cenderung kepadanya adalah bahwasanya kita boleh untuk meminta hajat kita dalam bahasa kita. Ya, karena Nabi Muhammad SAW memerintahkan kita untuk memperbanyak doa dalam sujud kita, ya, dan Nabi Muhammad SAW tahu bahwasanya umat Islam agama Islam akan tersebar kemana-mana, akan ada banyak orang yang tidak bisa melaksanakan doa dengan, tidak bisa melantunkan doa dengan bahasa Arab, ya, atau dengan doa-doa yang diajarkan oleh beliau. Maka pendapat yang lebih kuat, Allah Ta'ala alam, bahwasanya kita boleh untuk melantunkan doa-doa kita dalam bahasa ibu kita. Walhamdulillah. Ustaz. Kemudian Ustaz, tadi pertanyaan kedua Ustaz, apa makna dari arti mungkin? Apa arti dari la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahus thana'ul hasan? Ya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Artinya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala saja. La syarikalah artinya tidak ada sekutu baginya. Jadi semua sekutu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala adalah tuhan-tuhan yang batil. Mereka semuanya adalah tuhan-tuhan yang lemah meskipun disebut sebagai Tuhan. Tidak ada sekutu bagi Allah dalam ibadah, maka kita tidak boleh memberikan ibadah kita kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Lahun ni'mah. Dia yang memiliki nikmat. Nikmat yang kita rasakan itu milik Allah Subhanahu wa taala. Lahun ni'matu wa lahul fadlu. Anugerah atau karunia juga milik Allah Subhanahu wa taala. Wa lahus thana'ul hasan, dan dia yang berhak untuk mendapatkan pujian yang bagus. Itu semuanya adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang paling berhak untuk mendapatkan pujian dan syukur dari hamba-hambanya. Ya, secara pendek itulah arti dari la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Ya, semoga bisa ditangkap dengan baik. Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga Pak Ruslan di Banjarmasin bisa memahaminya.
Dan kami ucapkan jazakumullah khairan atas kebersamaannya. Tapi Ustaz, kita berpindah ke penelpon selanjutnya Ustaz. Ada Bapak Abdul Aziz di Merauke Ustaz. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Mau tanya Ustaz, saya kadang-kadang tanya juga itu masalah sholat. Salam itu ada sebagian orang Islam itu baca alhamdulillah terus ngusap muka. Itu ada contohnya enggak itu? Yang kedua, fadilah Dalam sholat Pak, dalam sholat apa dalam apa? Setelah sholat. Setelah sholat ya. Ya. Terima kasih. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin yang kita terima tadi cuma satu pertanyaan Ustaz ya. Karena tadi beliau bilang mau 2 pertanyaan. Cuman yang sampai di kita cuma 1 pertanyaan. Beliau menanyakan tentang setelah sholat membaca alhamdulillah sambil mengusap wajah. Apakah itu ada tuntunannya? Ya, baik. Fadhal Ustaz. Ya baik, Masya Allah. Penanya kita dari jauh-jauh Dari ini, jauh Masya nih, Allah, hari ini, Masya Allah ya. Dari Merauke. Ya, baik ya. Jadi semua bacaan dan gerakan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ya, baik sebelum sholat, dalam sholat maupun setelah sholat itu diriwayatkan dengan sangat detail dan lengkap. Ya, apa yang diucapkan beliau ketika sedang sholat, apa yang beliau lakukan sebelum sholat, termasuk zikir yang diajarkan setelah sholat. Maka ini semuanya dicontohkan oleh, maksud saya ini semuanya diriwayatkan oleh para sahabat, kemudian oleh para ulama setelah sahabat, ya, dan sampai kepada kita secara lengkap dan detail. Bahkan saya sering sampaikan bahwasanya sampai-sampai bergeraknya jenggot Rasulullah SAW itu pun disebutkan dalam riwayat-riwayat. Sampai barangkali sebagian dari kita bertanya, untuk apa seperti ini disebutkan? Kenapa harus disebutkan hal-hal yang mungkin dianggap tidak penting bagi sebagian kita? Tapi ini menunjukkan bahwasanya cara dokumentasi ya, cara periwayatan sunnah Nabi Muhammad SAW itu sangat-sangat lengkap. Sehingga dari hal itu kita bisa deteksi kemudian bahwasanya ada hal-hal yang tidak dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi seperti itu. Dan kemudian ternyata kita mendapat penjelasan dari para ulama bahwasanya penyebutan bergeraknya jenggot Rasulullah SAW itu menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW menggerakkan bibir beliau, menggerakkan lidah beliau ketika beliau membaca Al-Quran dalam sholat. Jadi mulut beliau qomat kamit, dan itulah yang dimaksud dengan qiraah atau membaca dalam bahasa Arab. Sehingga saat kita sholat tidak cukup kita hanya diam saja membaca dalam hati, tidak cukup. Kita harus membaca dengan menggerakkan lidah kita. Lidah kita harus qomat kamit, dan itulah yang dimaksud dengan tilawah atau qiraah atau bacaan dalam sholat. Nah, setelah sholat ya Nabi Muhammad SAW beliau mengajarkan kita untuk berzikir ya. Zikir yang masyhur yang kita semuanya sudah mengenalnya berupa mengucapkan istighfar ya, kemudian membaca berbagai zikir yang kita hafal. Di antara yang paling masyhur adalah membaca subhanallah, alhamdulillah, ya Allahu akbar ya. Maka inilah yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, dan saya tidak mengetahui ada contoh dari Nabi Muhammad SAW untuk mengucapkan alhamdulillah kemudian mengusapkan tangan ya. Mengusapkan tangan ke wajah ya. Ini apalagi kalau diyakini sebagai sebuah sunnah yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, maka saya tidak mengetahui ada teladan dan contoh beliau yang seperti itu. Ya, meskipun sebagian ulama mengatakan bahwasanya itu tidak apa-apa. Tapi kalau Anda bertanya apakah ada contohnya dari Nabi Muhammad SAW, saya tidak mengetahui ada teladan seperti itu dari Rasulullah SAW. Ustaz, syukran Ustaz atas jawabannya. Jazakumullah khairan, dan kami ucapkan juga terima kasih banyak kepada Bapak Abdul Aziz dari Merauke, dan kami doakan selalu agar ditambah terus semangatnya untuk terus menuntut ilmu di jalan Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin.
karena belum ada telepon yang masuk lagi Ustaz, kita lanjutkan pertanyaan yang telah masuk ke Dewan Redaksi kita Ustaz. Ada pertanyaan dari Nurasni Mahmid dari Sulawesi Tenggara, Kota Kendari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ustadz, izin bertanya, bagaimana cara mengqadha sholat witir yang terlewat karena ketiduran? Saya pernah dengar dilakukan di waktu duha dan rakaatnya digenapkan. Kalau misalkan sering melakukan witir 3 rakaat, maka ketika mengqadha menjadi 4 rakaat. Apa benar seperti itu? Kalaupun seperti itu, bagaimana caranya? Apakah tiap 2 rakaat salam atau 4 rakaat sekaligus baru kemudian salam? Barakallahu fiik. Ya, baik. Ya, jadi mengqadha salat witir adalah pendapat sebagian ulama. Ada sebagian ulama yang berpendapat bahwasanya salat witir itu dianjurkan untuk diqadha. Dan itu yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Muslim bahwasanya kalau Nabi Muhammad SAW terhalang ya untuk melaksanakan sholat malam karena sakit atau urusan yang lain, maka beliau mengerjakannya di waktu duha. Maka beliau mengerjakan sholat itu sebanyak 12 rakaat. Kenapa 12 rakaat? Karena kebiasaan qiyamul lail beliau adalah 11 rakaat. Ini di ghaliban ya, di sebagian besar hari beliau mengerjakan salat qiyamul lail sebanyak 11 rakaat, maka ketika berhalangan beliau mengqadhanya di waktu duha sebanyak 12 rakaat. Maka ini adalah dalil yang dipakai oleh sebagian ulama yang kemudian berpendapat bahwasanya qiyamul lail dan salat witir itu disunnahkan untuk diqadha jika suatu saat kita tidak bisa menjalankannya pada waktunya. Kemudian bagaimana caranya? Apakah kalau kita biasa sholat 3 rakaat, kita mengqadhanya menjadi 4 rakaat langsung, atau 2 rakaat, 2 rakaat? Jawabannya adalah Anda mengerjakannya 2 rakaat, 2 rakaat. Jadi kalau biasanya witir 3 rakaat, qadhanya menjadi 4 rakaat, tapi dibagi 2 kali. Ya, 2 rakaat, 2 rakaat, karena Nabi Muhammad SAW bersabda, "Salatun nahari mathna mathna." Salat di siang hari itu 2 rakaat, 2 rakaat. Maka itulah yang terbaik yang Anda lakukan saat Anda mengqadha salat witir Anda. Ya, kemudian tadi ada satu poin yang mungkin luput dari penjelasan ya, ketika tadi Pak Ruslan dari Banjarmasin bertanya tentang Salat hajat. Arti lahul ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan ya. Ini mungkin perlu saya tambahkan bahwasanya maknanya sudah seperti yang saya sampaikan tadi, tapi kata lahun ni'matu ya, ini juga mengisyaratkan bahwasanya hanya Allah yang memiliki itu. Ya, lahun ni'mah, ketika jar majrurnya didahulukan ya, ditaruh di depan, kan seharusnya an-ni'matu lahu. Tapi di sini dibalik, lahun ni'mah. Seharusnya al-fadlu lahu, tapi dibalik menjadi walahul fadl. Walahul thana'ul hasan, maka takdim dan takhir ya, pengajuan dan pengunduran ini memiliki makna hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya adalah hanya milik Allah kenikmatan, hanya milik Allah anugerah dan karunia, dan hanya milik Allah Subhanahu wa taala pujian yang baik. Nah, jadi ini adalah tambahan faedah ya untuk zikir yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW setelah kita selesai sholat. Mirip dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Seharusnya na'buduka atau na'budu iyyaka dan nasta'inu iyyaka. Tapi di situ dibalik menjadi Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan para ahli tafsir menyebutkan bahwasanya ini mengandung arti hanya. Jadi hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Ya, semoga bisa dipahami dengan baik oleh Pak Ruslan di Banjarmasin. Baik, Ustaz. Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya, dan kami ucapkan juga terima kasih banyak kepada yang telah bertanya. Tapi Ustaz, kita berpindah ke pertanyaan selanjutnya Ustaz ya. Ya. Pertanyaan dari hamba Allah di Nusa Tenggara Barat. Bismillah, afwan izin bertanya Ustaz. Saya memiliki semacam penyakit. Ketika selesai buang air kecil, beberapa menit kemudian akan ada tetesan air yang keluar. Benar-benar keluar air, tapi tidak tahu apakah itu air kencing atau tidak dalam medis.
Jika memang benar air kencing misalkan, maka celana yang saya pakai terkena najis. Pertanyaan saya, apakah celana yang saya pakai tersebut bisa suci jika didiamkan beberapa jam karena kering? Atau apakah celana tersebut bisa suci jika dipercikkan air? Atau harus celana tersebut digosokkan air pada tempat kemungkinan terkena tetesan kencing tersebut, Ustaz? Jazakumullah khairan. Salam, baik. Ya, jadi cairan yang keluar setelah Anda kencing itu disebut oleh para ahli fikih sebagai wadi. Ya. Wadi, ya ini adalah cairan yang keluar setelah kita kencing. Dan para fuqaha menyebutkan bahwasanya wadi itu hukumnya sama dengan kencing. Dalam arti keluarnya membatalkan wudhu kita. Kemudian cairannya itu sendiri adalah najis. Jadi hukumnya persis seperti kencing. Kencing itu kalau keluar dari kemaluan kita, maka hal tersebut menjadi hadas atau pembatal wudhu kita. Air kencingnya sendiri sifatnya adalah najis. Nah, maka wadi memiliki hukum yang sama dengan kencing. Jadi ketika ada cairan yang keluar berupa wadi ini, maka berarti kalau kita dalam kondisi punya wudhu, berarti wudhu kita batal. Nah, kemudian cairan wadi itu sendiri hukumnya adalah najis. Maka kita harus membersihkan diri dari najis itu. Dan karena ini adalah najis dan dia bukan termasuk najis yang mukhaffafah, ya bukan najis yang ringan, ya seperti air kencing bayi yang belum makan apa-apa, ya kecuali hanya susu ibunya, ya maka dia harus dicuci, ya harus dicuci. Jadi celana Anda tidak bisa suci kecuali setelah dicuci, ya tidak cukup dengan dibiarkan kering, ya tidak cukup hanya diperciki air saja, tapi harus dicuci. Nah, tidak masalah Anda masih memakai celana itu selagi Anda belum akan melaksanakan sholat misalnya. Ya kalau memang repot ya dalam kondisi masih di kantor, tidak masalah Anda memakai celana itu. Tapi nanti ketika Anda akan mengerjakan sholat yang harus, Anda akan mengerjakan ibadah yang disyaratkan harus suci di dalamnya. Misalnya seperti ibadah sholat, maka Anda harus mengganti celana itu dengan pakaian yang lain dahulu. Ya. Nah, jadi tidak bisa disucikan kecuali dengan dicuci, atau yang lain adalah misalnya dengan dijemur untuk waktu yang sangat lama. Ya, dijemur untuk waktu yang sangat lama itu bisa menghilangkan zat najis dan sifatnya. Adapun hanya membiarkannya kering ya tanpa dipanaskan, ya maka ini tidak bisa mensucikan celana Anda. Ya, jadi celana Anda masih mutanajis atau bernajis. Ya, demikian, semoga bisa dipahami dengan baik. Ya Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya. Semoga yang bertanya dapat memahami jawaban tersebut. Tapi Ustaz, sepertinya sudah ada telepon lagi yang masuk Ustaz dari Ibu Yanti di Sumbar. Sepertinya ini penelpon pertama tadi Ustaz. Ya, Masya Allah. Silahkan Ibu. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya lagi Ustaz, tentang sholat witir yang dikerjakan 3 rakaat, apakah sunnah untuk dibaca setiap hari? Yaitu di rakaat pertama membaca surat Al-A'la, di rakaat kedua membaca surat Al-Kafirun, dan di rakaat ketiga membaca surat Al-Ikhlas. Syukran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, itu adalah sunnah yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW membaca surat Al-A'la di rakaat pertama witir, kemudian Al-Kafirun di rakaat yang kedua, dan Al-Ikhlas di rakaat yang ketiga. Maka ini boleh kita dawamkan karena memang Nabi Muhammad SAW mencontohkan hal itu, sebagaimana beliau juga sering membaca surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas dalam qabliyah subuh, sebagaimana beliau juga membaca surat Al-A'la dan surat Al-Ghashiyah dalam surat Jum'ah, ya maka itu ada dalilnya dari Rasulullah SAW untuk mengkhususkan surat-surat itu. Namun juga itu bukan sebuah kewajiban, ya jadi sesekali dianjurkan untuk membaca yang lain. Ya, kita bisa membaca surat-surat yang lain dan hukumnya sama. Ya, hukumnya sama. Artinya yang lain juga boleh untuk dibaca. Tidak harus 3 surat yang tadi itu. Walhamdulillah. Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya, dan kami ucapkan juga terima kasih banyak kepada Ibu Yanti atas kebersamaannya. Kita berpindah lagi ke pertanyaan yang lain Ustaz ya. Ustaz, ada Abu Hammam di Jawa Tengah Ustaz, Kabupaten Magelang.
Assalamualaikum Ustadz, haji itu kan panggilan Allah. Tidak semua orang dipanggil untuk berhaji. Mengapa ada jamaah yang melakukan ibadah yang seenaknya bahkan tidak sesuai tuntunan? Kemudian satu lagi, apakah ada haji karena nafsu? Mohon penjelasannya Ustadz. Syukran. Ya, baik. Haji adalah ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan merupakan salah satu rukun Islam. Ya, ibadah haji adalah pilihan juga dari Allah Subhanahu wa taala karena tidak semua orang bisa haji. Ya, ada orang yang mampu haji tapi hatinya tidak tergerak untuk berangkat haji. Sebaliknya ada orang yang sangat ingin haji tapi dia tidak punya kemampuan untuk melaksanakan ibadah itu. Maka seperti yang disebutkan oleh saudara penanya, ini adalah anugerah dan pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi memang ada sebagian orang yang sudah berangkat haji tapi dia tidak memberikan hak yang seharusnya. Dia tidak punya persiapan untuk haji. Dia tidak siap untuk berangkat haji dalam arti tidak siap ilmu. Ya, tidak siap bekal haji. Bukan bekal harta tapi bekal ilmunya, bekal imannya. Bekal taufik dari Allah Subhanahu wa taala ini yang dia tidak miliki. Maka ada jamaah haji yang dia berangkat haji tapi hajinya tidak sah. Kenapa? Misalnya karena dia tidak wukuf pada tempat yang seharusnya. Ya, jadi sebagian orang itu mengira sudah wukuf padahal dia belum wukuf. Kenapa? Karena dia tidak punya ilmu, dia tidak mau bertanya. Dia tidak tahu bahwasanya wukuf di luar batas Arafah itu tidak sah, tidak dianggap. Jadi ada sebagian orang yang seperti itu. Ada sebagian orang yang sudah datang ke sana tapi malah menyibukkan diri dengan hal yang tidak bermanfaat. Bahkan sebagian dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala bahkan ketika sedang wukuf di Arafah. Nah, ini menjelaskan kepada kita bahwasanya hidayah itu adalah sesuatu yang agung. Ilmu agama itu adalah anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Mencintai sunnah Nabi Muhammad SAW itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang banyak orang di luar sana tidak memiliki hal itu. Ya, maka betul ada sebagian orang yang seperti itu. Ada sebagian orang yang barangkali punya ilmu ya tapi nafsunya tidak dijaga. Dalam kadang-kadang ya dalam pertanyaan-pertanyaan disampaikan oleh jamaah haji, karena saya pernah menjadi penerjemah untuk para syekh yang melaksanakan penyuluhan haji ya. Jadi kita menyiapkan ada pos-pos untuk bertanya. Maka kadang-kadang muncul pertanyaan-pertanyaan yang aneh ya, yang kadang-kadang membuat kita geleng-geleng kepala. Ya, ada sebagian dari mereka yang bersenggama ya saat belum tahallul ya. Bahkan belum tahallul awal yang itu berdampak pada rusaknya haji mereka ya. Mereka harus mengulangi haji mereka tahun depan. Dan haji mereka dianggap tidak sah saat itu. Ini terjadi pada sebagian jamaah ya. Itu adalah karena kurangnya bekal ilmu dan kurangnya bekal iman dari sebagian jamaah haji. Maka bersyukurlah Anda yang diberikan nikmat haji, bisa berangkat haji, dan Anda dibekali ilmu yang cukup untuk bisa menjalankan ibadah ini sehingga menjadi haji yang tidak hanya sah, tapi menjadi haji yang mabrur. Karena sebagian orang pikirannya hanya yang penting sah, tidak peduli dengan kemabruran haji, ya Kak. Ya mungkin dia pasti ingin hajinya mabrur, tapi kalau kita melihat dari tindakan-tindakan dia, bagaimana dia melaksanakan ibadah haji ini, maka ada banyak yang haji mabrur adalah seperti yang dia katakan jauh panggang dari api, tidak sesuai dengan apa yang dia cita-citakan. Kemudian yang paling mudah juga adalah orang yang berangkat haji tapi niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau saudara penanya bertanya apakah ada yang berangkat haji karena nafsu? Iya. Ya, berangkat haji untuk ditunjukkan kepada orang. Ibadah haji hanya untuk meninggikan derajat dia di dunia. Dan sebagian orang seperti itu yang kita lihat dari lahir kesehariannya seperti itu. Sehingga haji tidak memberikan dampak yang positif untuk iman dan agamanya. Dan seperti yang disinggung oleh sebagian ulama bahwasanya haji mabrur itu adalah sesuatu yang berat. Bahkan sebagian ulama terus terang mengatakan yang haji mabrur itu hanya sedikit saja.
Ini menunjukkan bahwasanya ada banyak dari orang yang berangkat haji mereka tidak mabrur. Ya, ini adalah hal-hal yang dijelaskan oleh para ulama dari zaman dahulu. Mereka sudah menyebut pada zaman mereka pun sudah ada orang-orang yang seperti itu. Ya. Jadi kita berdoa semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa haji di Baitullah dan juga memberikan kepada kita hidayah dan taufik untuk bisa menjalankannya sehingga menjadi haji yang mabrur dan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Syukran Ustaz atas jawabannya. Jazakumullah khairan. Dan kami berharap bagi para penanya, bagi yang telah menanyakannya dapat memahami jawaban tersebut. Tapi Ustaz, kita telah terhubung dengan ibu hamba Allah di Bandung, Ustaz. Masyaallah. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah berikan keberkahan untuk Ustaz dan seluruh kaum muslimin. Amin. Amin. Barakallahu fiik. Ya, silakan Ibu. Saya ingin bertanya, nenek saya itu kesulitan untuk sholat sambil berdiri, meskipun beliau masih bisa berjalan. Jadi beliau tidurnya itu beliau sholatnya di kasur, dan kasurnya itu membelakangi kiblat. Ketika saya coba untuk mengingatkan untuk sholatnya menghadap kiblat, beliau berkata, karena beliau diberikan uzur untuk sholat sambil tidur, jadi beliau tidak perlu menghadap kiblat. Apakah hal itu dibenarkan? Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadhal Ustaz. Iya, menghadap kiblat adalah salah satu syarat sahnya sholat. Ya. Dalam sholat fardu kita harus menghadapkan badan kita ke arah kiblat sepanjang kita sholat. Ini adalah hukum yang terkait dengan sholat fardu. Nah begitu juga adapun sholat sunnah, ya sholat sunnah, para ulama menjelaskan bahwasanya dalam sholat sunnah kita di awal sholat, ya kalau kita sholat sunnahnya ini secara berkendara, ya dengan mengendarai mobil misalnya di zaman kita, kalau pada zaman dahulu dengan mengendarai unta misalnya, para ulama menjelaskan bahwasanya kita boleh untuk mengarahkan badan ke arah kiblat di awal sholat saja. Ketika kemudian kendaraan berjalan dan arah kiblat berubah, maka kita tidak perlu untuk mengejar kiblat. Ini tentang sholat sunnah. Ya, adapun untuk sholat fardu, maka para ulama menjelaskan bahwasanya kita harus menghadapkan badan kita ke arah kiblat dari awal sampai akhir. Ya, dan kewajiban ini baru gugur kalau kita tidak mampu. Ya, adapun yang disebutkan dalam pertanyaan, maka ibu menyebutkan bahwasanya nenek, ya hafizahullah taala, alhamdulillah masya Allah, di usia renta beliau masih memperhatikan sholat, menjaga sholat. Ya. Maka ini adalah satu hal yang disyukuri. Namun perlu diingatkan beliau bahwasanya kewajiban menghadap kiblat itu masih berlaku. Ya, jadi harus menghadap ke arah kiblat baik saat berdiri maupun saat kita sholat dengan duduk ataupun telentang. Ya, jadi harus tetap menghadap ke arah kiblat. Maka ini hendaknya menjadi nasihat yang disampaikan, dan itu menjadi hadiah terbaik untuk nenek. Ya, semoga Allah menjaga beliau, dan dengan begitu kita berharap ya beliau semakin baik sholatnya dan bisa istiqamah dan diberikan husnul khatimah. Amin. Ya. Amin ya rabbal alamin Ustaz. Syukran Ustaz wa jazakumullah khairan atas jawabannya Ustaz. Dan kami ucapkan juga terima kasih banyak kepada ibu yang telah bertanya. Dan Ustaz, tidak terasa sudah 1 jam kita di acara ini Ustaz. Dan pertanyaan tadi telah menutup acara kita pada kesempatan kali ini Ustaz. Baik. Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz. Kami ucapkan semoga Ustaz selalu diberikan kesehatan dan umur panjang sehingga kita dapat terus dibimbing ke jalan yang benar. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kami juga ucapkan terima kasih banyak kepada para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Syukran wa jazakumullah khairan. Semoga Allah terus menimpahkan kepada kita karunia dan taufiknya sehingga kita terus istiqomah di jalan Allah Azza wa Jalla. Dan kami juga mengajak para pemirsa Fatwa TV untuk terus mengikuti setiap rangkaian acara Fatwa TV, baik itu acara live interaktif dan lainnya. Dan semua informasi ini dapat Anda peroleh melalui website kami di
www.fatwatv.id. Dan kemudian jika para pemirsa mungkin tidak bisa bertanya langsung kepada Ustadz melalui layanan interaktif, Anda bisa bertanya melalui website kami di www.dewanfatwa.com. Dan kami ucapkan jazakumullah khairan. Saya mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya. Sudah bersuci atau kemudian bersentuhan dengan suami, apakah wudhunya batal?